Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani dimanapun Anda berada, saya sedang memantau perkembangan padi yang saya tanam ini. Jadi ini sudah 83 HST ya. Padi yang saya tanam ini adalah padi jenis Trisultan. Dan di video kali ini saya ingin berbagi tips, bisa juga dikatakan sebagai berbagi ilmu buat yang membutuhkan. Jadi saya ingin membahas tentang padi yang akan kita jadikan benih ya. Jadi padi yang sedang saya tanam ini juga rencananya memang akan kita jadikan benih. Dan nanti kita akan bahas soal penyortiran benih-benih untuk menjadi benih unggul. Jadi penyortirannya itu nanti bagaimana, dan juga usia tanam atau usia yang tepat untuk dipanen itu di usia berapa. Itu kan yang seringkali menjadi perdebatan ya. Jadi pada tahap awal kita akan melakukan penyortiran ya. Penyortiran yang baik itu dilakukan bukan ketika sudah dipanen, melainkan penyortirannya itu sejak tanaman atau padinya itu masih hidup ya. Jadi 1 minggu atau bahkan 2 minggu sebelum panen itu kita sudah melakukan penyortiran ya. Nah, seperti ini adalah padi yang terlalu tinggi di antara yang lain, itu harus kita sisihkan. Karena kita niatnya satu lahan ini menjadi benih semua, maka kita penyortirannya yang jelek, mohon maaf ya, bukan jelek dalam secara kualitas, tetapi ini kan terlalu tinggi, sementara yang lain itu serempak. Sehingga ketika dia akan menjadi benih, ini bisa menyebabkan tanaman padi berikutnya nanti ada yang tinggi, ada yang rendah ya. Jadi gennya itu nanti dibawa ke benih berikutnya. Jadi yang terlalu tinggi di antara yang lain ini harus kita sisihkan. Jadi nanti kita konsumsi ya yang seperti ini, daripada dibuangkan sayang. Nah seperti yang itu juga, nah itu juga terlalu tinggi. Jadi kalau terlalu tinggi nanti kita sortir untuk dijadikan konsumsi ya. Jadi yang setara, yang serempak, ketinggiannya sama, nah itu nanti yang dikumpulkan menjadi benih. Karena yang seperti ini apabila sudah dipanen, kita kan nggak tahu, bijinya kan bercampur ya. Dan juga ada yang benih yang memang dia membawa penyakit atau mungkin hitam-hitam atau apa. Itu sebaiknya dilakukan ketika masih ada di pohon. Jadi satu malainya itu dipotong semua kalau dia memang tidak normal ya. Jadi kita melakukan penyortiran langsung terjun ke lahan. Kalau kita ingin satu lahan itu menjadi benih semua, maka cara penyortirannya seperti itu. Jadi yang jelek disisihkan. Dan hasil panennya nanti otomatis menjadi benih semua, tinggal penyortiran yang lain ya. Berbeda kalau Anda ingin menjadikan benih itu cuma sedikit, maka sebaiknya Anda pilih yang paling bagus, maka yang Anda pilih itulah yang akan menjadi benih, sisanya akan menjadi gabah-gabah biasa ya. Lalu untuk usia panen ini seringkali menjadi perdebatan ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa kalau mau dijadikan benih itu sebaiknya dipanen agak tua dari biasanya. Kalau misalnya tanaman itu umurnya 95, maka dipanen di 100 harinya ya, dilebihin 1 minggu. Itu ada yang bilang seperti itu. Namun ada juga yang berpendapat bahwa sebaiknya panennya jangan terlalu tua, atau ada juga yang bilang bahwa sebaiknya memang tengah-tengah antara keduanya. Lalu yang benar yang bagaimana? Ya semuanya benar, tapi mana yang paling bagus? Nah ini juga menjadi perdebatan ya, tergantung siapa yang menilai. Tapi kita begini saja ya, sudah kuning semua sampai pangkal, berarti udah selesai. Itu yang paling bagus untuk menjadi benih ya. Nah karena ini kita ingin menjadikan satu lahan itu menjadi benih semua, maka kita ambil rata-rata. Kalau biasanya itu umurnya adalah 95, maka
di saat usia tanamnya itu sudah 90, Anda harus turun ke lahan ya, mengecek. Jadi kalau memang sudah menguning semua sampai pangkal dan belum terlalu tua dan memang kebanyakan sudah seperti itu ya tanamannya, maka itu sudah siap dipanen untuk menjadi benih ya. Jangan menunggu sampai terlalu tua karena nanti daya kecambahnya akan sangat berkurang ya. Jadi efeknya itu pada daya kecambah karena kita niatnya untuk dijadikan benih ya. Sobat tani dimanapun Anda berada, supaya Anda lebih yakin soal usia panen, sebaiknya dipanen di usia berapa untuk dijadikan benih, itu Anda bisa melihat ketika MT2, masa tanam kedua, itu seringkali kan ada padi-padi yang tumbuh yang padi itu tidak kita inginkan. Artinya padi itu tumbuh dengan sendirinya karena di MT pertama sewaktu dipanen itu ada padi-padi yang tertiup oleh blower mesin, itu kan jatuh ke tanah dan itu semuanya tumbuh. Padahal itu adalah bulir-bulir padi yang tidak terlalu tua. Karena apa? Dia tertiup oleh blower itu karena kurang berisi. Jadi artinya yang daya kecambahnya kuat, yang daya kecambahnya itu lebih maksimal, itu justru bukan padi yang sangat tua ketika dipanen, melainkan padi yang dia tua tetapi tidak terlalu tua dan juga tidak muda. Artinya kalau kita melihatnya ketika padi masih ada di tanaman, itu cukup mudah ya. Cukup mudahnya begini, jadi dari ujung sampai ke pangkal itu sudah menguning semua, berarti itu sudah siap untuk menjadi benih. Nah kalau ini yang saya pegang ini ujungnya masih ada hijau-hijaunya. Kalau dalam bahasa Jawa ini istilahnya kemoro-koro. Nah ini belum siap untuk dijadikan benih berikutnya ya. Jangan dipanen dulu. Cukup sekian ilmu atau sharing saya. Lain kali bisa kita sambung lagi. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.